Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, untuk kali ini pertemuan yang keberapa kalinya ini ya, materi yang akan Ibu sampaikan adalah praktek untuk mencatat transaksi atau dokumen transaksi dari UD Buana ya. Kalau yang kemarin-kemarin sudah kalian pelajari itu sifatnya masih ada contoh, model bersifat agak contoh itu. Jadi kalau kali ini mungkin lebih ke sifat lebih prakteknya. Jadi tolong diperhatikan baik-baik ya. Nah, sebelum kita memulai proses pencatatan dari dokumen transaksi, kalian harus memahami dulu ya, ini nama usaha dagang kalian ini seolah-olah UD Buana ini, anggap aja itu perusahaan kalian sendiri. Kemudian di dalam UD Buana ini ada beberapa kebijakan atau informasi yang perlu kalian harus pahami. Nah, di sini ada kebijakan misalkan ya, masalah pencatatan kas kecilnya. Ya, di sini pencatatan kas kecil. Di dalam pencatatan kas kecil, perusahaan mengadakan pengeluaran kas ya hanya sebesar 1 juta rupiah. Nah, di sini kemudian kalau kurang dari 1 juta, perusahaan memakai dana kas kecil, dan dana kas kecil yang di sini ya menggunakan sistem dana tidak tetap ya. Nah, pengisiannya dilakukan ya ketika saldonya 500.000 atau kurang. Nah, ini perlu kalian pahami. Selanjutnya mengenai penjualan dan pembelian, di sini diterapkan ada PPN-nya. PPN masukan, kalau kalian membeli berarti ada PPN masukan sebesar 10%. Sebaliknya kalau kalian menjual juga diterapkan atau dikenakan tarif PPN 10% juga. Termin pembayaran artinya jangka waktu pembayaran net paling lama 30 hari ya, 30 hari. Dan kemudian kartu persediaan atau sistem pencatatan persediaannya, di sini kalian bisa melihat ya. Penilaian persediaan barang menggunakan sistem perpetual dengan metode FIFO, first in first out ya. Di kelas 2 sudah pernah diajarkan, tentunya harus kalian ingat, dan kalau lupa boleh dibuka kembali ya, silakan nanti dicoba. Nah, ini poin-poin yang perlu kalian baca sebelum mencatat bukti transaksi. Jadi jangan langsung tancap gas aja buka dokumen transaksi langsung dicatat. Jadi kalian harus perlu tahu sistem pencatatan kas kecilnya, sistem pencatatan kartu persediaan barangnya, kemudian pajak-pajaknya gimana yang harus diberlakukan berdasarkan kebijakan perusahaan. Jadi kalau di sini seolah-olah perusahaan kalian adalah kalian usaha dagang Buana. Jadi kalau misalkan ini perusahaan melakukan transaksi ya, jadi kalian paham apakah itu menjual atau membeli. Nah, untuk memahami membeli atau menjual, lihat dokumennya di sini ya. Dokumen untuk memahami itu, karena di sini dokumen itu ada yang kopi, ada yang asli seperti itu. Jadi pertama-tama misalkan kalian kalau tidak paham itu dokumen asli atau dokumen kopi, misalnya lihat saja di sini nama kopnya dulu ya. Kop di sini UD Buana ya. Kalau ada bukti pengeluaran kas berarti kalian yang mengeluarkan kas, melakukan pembayaran ya. Ya. Selanjutnya di situ ya, melakukan pembayaran artinya ini. Tetapi kalau misalkan di sini ada ditujukan kepada UD Buana, nah di sini ya, kalau kopnya di sini
kopnya di sini perusahaan orang lain, sementara tujuannya kepada Buana atau perusahaan kalian. Nah, ini faktur, artinya faktur itu dokumen pembelian atau penjualan secara kredit. Nah, tinggal lihat, kalau kopnya di atas ini perusahaan kalian, ya, misalkan di sini PT UD Buana, berarti kalian yang menjual secara kredit. Tetapi kalau kopnya di sini adalah perusahaan lain, ya, perusahaan lain, sementara nama yang di dalam ini tujuannya kepada kalian atau perusahaan kalian, berarti kalian membeli secara kredit. Jadi faktur ini pedomannya adalah menjual atau membeli secara kredit. Nah, tinggal untuk melihat aja kita membeli atau menjual. Kalau tujuannya kepada perusahaan kita, perusahaan kalian ini Buana, berarti kita membeli secara kredit. Berarti kalian punya hutang, ya. Nah, kalau kopnya ini tujuannya kepada orang lain, yang di atas ini namanya UD Buana, kemudian tujuannya kepada misalkan PT Margonda, berarti kalian yang menjual secara kredit. Nah, nanti kalian berarti punya tagihan atau piutang. Nah, pencatatannya kemana kalau menjual secara kredit? Pencatatannya menjual secara kredit ke jurnal penjualan, ya. Ingat, kalau menjual secara kredit, pencatatannya ke jurnal penjualan. Kalau membeli seperti ini, membeli, ya, tujuannya kepada kita atau perusahaan kalian, membeli secara kredit berarti dicatatnya ke jurnal pembelian. Nah, nanti akan kita bahas bagaimana cara mencatatnya. Untuk ini garis besarnya aja Ibu sampaikan pedoman untuk mengetahui itu menjual atau membeli secara kredit. Kalau kalian tidak paham tentang di sini ada tulisan kopinya, ada enggak gitu ya. Nah, kalau di sini, nah contohnya di sini. Nah, yang ada kopi ini, ya, kalau nota kontan, ya, tujuannya ke siapa? Nah, ada penjualan tunai, artinya kalian menjual kepada orang lain, ya. Secara apa? Di sini kontan berarti secara tunai. Nah, artinya kalau kalian menjual secara tunai, berarti kalian menerima cash atau uang, ya. Masuknya ke jurnal penerimaan kas, ya. Masuknya jurnal penerimaan kas. Nah, jadi jangan hanya terpaku pada kopi saja. Kita bisa berpedoman kepada kop yang di atas, yang membuat siapa, kemudian tujuannya kepada siapa. Kalau ini tujuan kepada orang lain, berarti kita menjual, ya. Nah, misalkan yang contoh kopi lagi yang faktur. Nah, ini. Nah, di sini kalian bisa lihat ada faktur, ya. Ada tulisan kopi. Seperti tadi sudah Ibu sampaikan bahwa bisa lihat kop yang membuat. Kalau yang membuat itu perusahaan kalian, kemudian tujuannya kepada orang lain, di sini ditujukan kepada JB Alek Jalan Menteng, berarti kalian menjual secara kredit. Ini contoh yang ada tulisannya kopi. Tapi kalau kalian sudah paham bahwa kopi ini adalah dokumen arsip yang disimpan oleh penjual, ya. Kalau secara prakteknya sebenarnya kalau pembeli belum membayar secara tunai, harusnya yang diterimakan atau yang dikasih kepada pembeli itu yang kopi. Yang asli disimpan oleh penjual atau berarti kalian. Tetapi ini secara kebiasaan, soal-soal yang keluar kalau Ibu amati justru terbalik. Artinya kopi ini disimpan oleh penjual, padahal harusnya
kalau penjual itu menjual secara kredit, maka faktur itu akan diberikan yang asli ketika pembeli sudah melunasi. Ya, tapi tidak apa-apa, itu sebagai pemahaman kalian nanti kalau kalian bekerja. Ya, yang penting kalian tahu pemahaman itu, ini untuk belajar kalian, ya, untuk mengerjakan soal. Memang soal dari sananya seperti ini ya, kamu harus paham aja. Intinya makanya Ibu kasih gambaran, kalau itu yang menerbitkan kalian atau perusahaan kalian ditujukan kepada orang lain dengan keterangan di sini ada faktur atau nomor F sekian, misalkan, berarti kalian melakukan penjualan secara kredit. Nah, nyatatnya tadi di mana? Di jurnal penjualan, ya. Oke, selanjutnya kalau misalkan yang penjualan yang kalian melakukan pembelian gitu ya, yang dijual oleh orang lain. Nah, ini contohnya. Di sini tidak ada keterangan kopi. Kemudian di sini yang menerbitkan siapa? Perusahaan lain. Ya. Ditujukan kepada siapa? Kepada perusahaan kalian atau UD Buana. Dan dokumennya adalah faktur. Ya, faktur tadi bukti transaksi penjualan atau pembelian secara kredit. Nah, kalau kita terima dari orang lain, nah, berarti kalian atau kita, ya, perusahaan Buana yang melakukan pembelian secara kredit. Nah, pembelian secara kredit dicatatnya di jurnal pembelian. Jelas ya? Oke. Nah, sekarang langsung saja kita coba ke dokumen pertama, ya, karena Ibu anggap kalian kelas kecil sudah diberikan di kelas 2, jadi mungkin di sini langsung aja Ibu terangkan dokumen dan cara pencatatannya. Untuk kas kecil ada, ini pengeluaran kas kecil, dokumen pertamanya pengeluaran kas, ya. Coba kalian perhatikan. Dokumen 1 yang mengeluarkan adalah UD Buana, ya. UD Buana mengeluarkan dengan cek nomor sekian-sekian, buktinya, ya, nomor bukti BKK 12.1, tanggalnya berapa, ceknya, ya, dilihatin. Nah, tujuannya apa? Dibayarkan kepada karyawan, ya, karyawan UD Buana, jadi karyawan kalian sendiri. Sebesar berapa? 2.500.000, ya. Sudah jelas semuanya di sini. Nah, kalau tadi pengeluaran kasnya kurang dari 1 juta, memakai atau menggunakan kas kecil, ya. Di atas 1 juta menggunakan pengeluaran kas, ya. Jadi kita berdasarkan dokumen nomor 1 atau dokumen pertama, kita lihat, ya, pengeluaran kas. Kita ambil lembar kerja jurnal pengeluaran kas atau cash payment. Nah, kalian buka halaman 9 ini, dokumen 1, cocokkan, ya. Di sini cara masukkannya, ya. Tanggal diisi, ya, tanggal diisi sesuai di sini bulannya, tanggalnya di sini tulis, ya. Evidence number ini bukti, ya, bukti kas kecilnya. Kalau di sini bukti kas kecilnya, bukti kas keluarnya ditulis BKK 12-1 ditulis di sini. Nah, description di sini kalian bisa mencatatnya di sini, ya, untuk pembayaran gaji, ya, atau gaji karyawan bulan November 2018, ya. Berarti deskripsinya tulis di sini pembayaran gaji karyawan, ya. Karena di sini bulan November itu sudah berlalu, ya kan? Sementara pada saat pembayaran bulan Desember tanggal 1, di November sudah berakhir kemarin kan? Berarti ini gaji yang terhutang, karena harusnya
dibayar juga di November ya. Karena dibayar Desember berarti ini masuk kelompok hutang gaji. Nah, nama akun di sini kalian boleh account payable di sini ya. Account payable karena hutang-hutang. Nah, tapi kalian perlu ketahui kalau account payable di sini artinya hutang dagang ya. Hutang dagang. Sementara kalau pembayaran gaji itu bukan hutang dagang, tetapi hutang gaji atau hutang beban ya. Nah, karena hutang beban atau hutang gaji itu bukan kelompok account payable ya, tetapi namanya hutang, kalau dibayar posisi harus di debit. Nah, kalian bisa memasukkan ke kolom others. Others ini artinya macam-macam, lain-lain ya. Nah, dari lain-lain di sini, nama akunnya kalian catat di sini. Tadi apa? Hutang gaji. Ya, hutang gaji bahasa Inggrisnya atau asing yang dipakai biasanya ada expense payable atau accrued expense. Nah, di sini kalian tinggal lihat yang dipakai di ini apa? Hutang, kelompok hutang nomor 2. Nah, nomor 2 di sini, oh iya, kelompok hutang gaji, hutang beban. Nah, expense payable ya. Yang dipakai nama akunnya expense payable, berarti nama yang kalian catat di sini expense payable. Di sini ya, expense payable dengan nomor akunnya dilihat di sini. Expense payable 2 strip 1 200 expense payable ya. Kalau kita membayar kas kita berarti dikredit karena keluar. Nah, nanti pos kasnya di sini. Tetapi yang dibayar hutang kita kalau dibayar posisi mesti di debit, tapi tidak tergolong account payable karena bukan hutang dagang, tetapi hutang beban. Catat di kolom other ya. Di sini nama akunnya expense payable, nomor akun dicatat, totalnya 2.500.000. Nah, jadi cara mencatatnya di sini ya. Tanggalnya kita isi, tanggal transaksinya di sini. Tanggal 1 Desember di sini. Desember tanggal 1 ya. Eviden itu nomor bukti BKK 12-1. Selanjutnya deskripsi itu atau keterangan untuk gaji karyawan bulan November. Nah ya, jadi karena bukan masuk account payable, masuknya di other, akunnya di sini expense payable, nomornya. Nah, kita lihat. Nah, kalian di situ sudah lengkap expense payable 2 strip 1.200, totalnya 2.500.000. Nah, kalau kita membayar tentunya kas kita keluar ya. Kas keluar tempatnya di kredit. Nah, ada kolom kas tersendiri di sini ya, masukkan aja di sini. Kas 2.500.000 ya. Nah, nanti kalau kolom kas ini tidak ada, kalian boleh memasukkan di kolom others ini, karena others ini sudah menyangkut beberapa akun, semua akun boleh asal tidak ada kolom khusus ya. Kalau sudah disediakan kolom khusus ya kalian harus masuk di sini, kolom khusus ini. Kalau tidak ada nanti boleh di sini. Yang penting posisinya sama-sama di kredit. Jelas ya? Ya. Lanjut kita ke dokumen berikutnya. Ada pembayaran ya dari UD Buana juga. Untuk apa? Pembuatan brosur untuk iklan. Nah, nilainya berapa?
675.000. Nah, di sini sudah ada ketentuan tadi, di bawah 1 juta memakai voucher kas kecil. Jadi bukan masuk jurnal pengeluaran kas, tetapi masuk ke petty cash atau cash kecil, kas kecil ya. Nah, di sini ada petty cash. Nah, sudah disediakan kolomnya. Kalian tinggal masukkan saja ya. Tanggalnya. Tanggal berapa? Tanggal 2 Desember, tulis Desember, date 2. Kemudian nomor buktinya V12-1 ya. V12-1, deskripsinya pembuatan brosur perusahaan atau beban iklan ya. Tulis di sini beban iklan atau biaya iklan ditulis. Nah, bisa kalian lihat brosur itu ya, masuk keperluan iklan. Coba di sini pakai beban iklan. Nah, beban. Nah, ya. 6/1000 advertising expense ya. Jadi ditulis di sini tadi beban iklan, ditulis advertising expenses ya. Nah, nomor akun tinggal ngikuti aja di sini ya. 6/1000 ya. Totalnya berapa? Nah, totalnya dibayar 675. Tinggal di kolom kredit petty cash ya. 675.000. Sudah tidak ada pencatatan lagi untuk yang dokumen 2. Selanjutnya kita lanjut ke dokumen 3, bukti penerimaan kas. Kalau dokumen 1 tadi bukti pengeluaran kas ya. Sekarang ini bukti penerimaan kas. Kita siapkan dokumen penerimaan kasnya. Bukti penerimaan kas. Nih dibuat oleh UD Buana telah menerima uang ya pada tanggal 3 Desember dari siapa? JB Elect Menteng Jakarta ya. Jumlahnya 34.100. Nah, jadi kita tinggal proses aja. Tulis tanggalnya Desember, tanggalnya 3, kemudian buktinya BKM 12/1 ya. Deskripsinya, nah ini ada keterangan pelunasan faktur F11-12 tertanggal 25 November dari siapa? Dari PT JB Alex Menteng. Nah, berarti melunasi faktur tanggal 25. Kita cross check bener enggak PT JB Alex itu mempunyai hutang. Di sini dokumennya ya. Daftar saldo piutang. Nah, ya. Nih. JB Alex nih ya, JB Alex punya piutang kepada kalian, pada kita ya. Bener tanggal 25 November 2018 ya, dari penjualan saja 31 juta ditambah PPN atau pajaknya, PPN outcome 3.100.000, berarti dia melunasi hutangnya. Nah, di sini kalian deskripsinya kalian tulis JB Alex ya. JB Alex. Nah, cash in bank kita menerima berarti kasnya posisi di debit. Bener kan ya? Di debit sebesar 34.100.000 ya. Nah, kalau kita punya tagihan ke JB Alex dan JB Alex sudah membayar, berarti tagihan kita bagaimana? Otomatis sudah habis. Tagihan itu istilah asingnya atau bahasa Inggrisnya dalam akuntansi kan account receivable. Kalau sudah dibayar
berarti sudah habis, posisinya mesti di kredit. Bener ndak account receivable ini ya? Account receivable di kredit. Jadi kita tulis 34.100.000 posisi yang di kredit. Lanjut, dokumen 1, 2 sudah. Ini voucher kas kecil tadi sudah mewakili ya. Untuk dokumen 4 kan voucher kas kecil tadi prosesnya sama saja ya, masuknya ke petty cash ya. Cuman bedanya ini aja di keterangan. Kalau tadi itu untuk membayar gaji ya, membayar apa tadi ya, 600 iklan 675. Sekarang yang dibayar apa? Rekening listrik, rekening telepon, dan bulan November itu sama saja ya, berarti bulan lalu. Artinya apa? Tetap punya hutang beban. Masuknya di mana? Ya di akun tadi expense payable ya, bukan rekening listrik ya, tetapi harus hutang beban karena itu bulan November. Jadi nanti dijumlah saja, boleh jadi 1 ya. Jadi tanggalnya diisi di petty cash tanggal 4, dokumennya ini fee 12.2, kemudian dibayarnya kepada siapa? Kalian bayar listrik dan air, Telkom dan PLN, boleh. Nah, jumlahnya langsung aja ambil di sini. Ya, di petty cash sebesar 975.000. Nggak usah dirinci satu-satu, nggak apa-apa ya. Nah, selanjutnya untuk dokumen yang berikutnya ya. Jadi dokumen kelima di sini yang menerbitkan adalah UD Buana. Nah, di sini ada tandanya kopi ya. Kopi itu artinya dokumen yang diarsipkan atau yang disimpan oleh bagian akuntansi atau bagian atau perusahaan ya. Nah, di sini kita lihat UD Buana mengeluarkan faktur meskipun tidak ada tulisan atau kata faktur, tapi di sini ada kode F sekian-sekian dan ini ada kopi, dan yang menerbitkan ini kalian sudah bisa mengambil kesimpulan bahwa ini adalah dokumen transaksi penjualan secara kredit. Nah, kepada siapa? Kepada Digital Elect. Nah, bagaimana cara mencatatnya? Masuk jurnal penjualan, sales journal ya. Sales journal nih. Nah, tinggal kalian masukkan saja seperti tadi, tanggalnya diisi ya. Tanggal 6 Desember, date-nya Desember, tanggal 6, invoice-nya ya. Invoice-nya atau F ini 12-1. Deskripsinya ditulis nama perusahaan aja, tokonya aja ya. Digital Elect. Nah selanjutnya ref ini boleh kalian centang gini aja boleh ya. Kemudian debit ini kalau kalian menjual, tadi sudah Ibu sampaikan, kalau menjual secara kredit berarti kalian punya tagihan ya. Tagihan bahasa asingnya atau bahasa Inggris dalam akuntansi adalah account receivable. Posisi tagihan kalau belum dibayar mesti di debit sini. Nah, nanti kalau sudah dibayar seperti tadi ya, posisi mesti di kredit. Nah, sekarang posisinya kita masih menjual kredit ya, masih ada tagihan ya kepada Digital Elect dengan jumlah berapa? Nah, kita lihat di sini. Yang kita jual untuk barangnya saja totalnya nih 9 unit atau quantity ya, dengan harga per unitnya 18 juta, maka dikalikan untuk barangnya saja 162 juta ya. Nah, PPN-nya 10% ya, jadi 16.200.000. Jadi tagihan untuk yang satu jenis barang 178.200.000. Kemudian untuk barang yang berikutnya 7 unit ya, Dell Inspiron 15 ya,
dengan harga per unitnya 14 juta, jadi 98 juta. PPN-nya 10%, 9.800.000 ditambahkan, berarti total semua tagihan dari barang 1 plus pajaknya, barang 2 plus pajaknya, tagihan semuanya account receivable kalian sebesar 286 juta. Ya, ini semua tagihannya. Ya. Nah, dari tagihan ini kalian harus merinci tagihan semuanya di debit 286 juta, yang dikredit apa? Kalian menjual barang dagangan, sales of merchandise, total barangnya sebesar 260 juta ya. Rupiah ya. Ini dalam rupiah terus ya, ingatin. Nah, selanjutnya PPN-nya berapa? PPN VAT out ya. Value added tax, sama tadi pengertiannya dengan PPN. Out-nya ini artinya outcome ya. Kalau nanti PPN in, income kalau kalian membeli, PPN in, VAT in, ini VAT out karena kalian menjual. Value added tax ya, 26 juta. Ya, 26 juta. Nah, jadi di kredit harus imbang. 260 juta dari penjualannya atas barang yang kalian jual, kemudian ditambah pajaknya 26 juta. Jadi tagihan seluruhnya berapa? 286 juta di sisi debit. Nah, barang yang sudah kalian keluarkan otomatis barang berkurang ya, harta berkurang mesti dikredit ya. Pajak ini juga kalian masih dikredit. Kenapa masih dikredit? Karena kalau kalian menjual ya, sementara kalian mengenakan tarif pajak ini kepada pembeli, kalian tampung dulu seolah-olah kalian punya hutang. Hutang apa di sini maksudnya? Hutang pajak yang nanti pada akhir periode atau akhir tahun kalian harus membayar ke Direktorat Pajak atau instansi pajak ya. Nah, sebelum kalian bayarkan, otomatis ini masih menjadi tanggungan kalian atau hutang kalian simpankan maksudnya ya. Tapi ini asalnya dari pihak pembeli yang kalian bebankan pada saat membeli barang. Sebelum selesai ya, ini masih kalian menjual. Nah, pada proses penjualan ini baik tunai maupun kredit, kalian harus mencatatnya ke 3 tahapan ya. Tahapan pertama, mencatat di dalam jurnalnya atau jurnal penerimaan kas kalau itu penjualan tunai, jurnal penjualan kalau itu penjualan kredit ya. Setelah selesai di sini, proses yang harus kalian lakukan adalah mencatat hasil penjualan ini ke kartu persediaan ya, kartu persediaan. Nah, di sini perusahaan atau usaha dagang Buana ini mempunyai 2 jenis barang, tentunya juga ada 2 kartu persediaan ya. Nah, di sini kartu persediaannya ada HP Pavilion 14 dan Dell Inspiron 15. Nah, di sini kalau kalian menjual tentunya barang dagangannya akan keluar. Jadi harus dikeluarkan juga dari kartu persediaan ya. Nah, sebelumnya kalian harus mencatat dulu berapa sih persediaan yang dimiliki oleh perusahaan atau usaha dagang kalian. Di sini harus dicatat. Karena untuk melakukan transaksi penjualan dan pembelian barang keluar masuknya harus ada datanya di inventory card atau kartu persediaan. Nah, kita catat dulu saldo awal ya, sebelum kita melakukan transaksi penjualan. Kita punya barang dagangan senilai berapa? Di sini ada datanya ya. Nah, sini ya. HP Pavilion 14 ini punya 20 unit, harganya 16 juta. Jadi jumlahnya ini tulis dulu. Cari HP Pavilion ya, Desember tanggal 1 ya.
Jadi kita lihat saldonya yang di HP Pavilion 14. Di sini usaha dagang Buana mempunyai 20 unit ya. Karena ini saldo, jadi kalian harus masukkan langsung aja di kolom saldo atau balance ya. Saldo di sini unitnya berapa? Di sini ada 20. Nah, unitnya 20 ya. Kemudian harga per unitnya 16 juta. Jadi totalnya 320 juta. Nah, di sini deskripsinya apa? Karena ini saldo, jadi ya deskripsi atau keterangan ini juga saldo. Jadi saldo langsung masuk di kolom saldo balance. Selanjutnya yang tadi di persediaan berikutnya Dell Inspiron 15 ini juga kita catat ya. Desember 1 tanggal 1. Nah, di sini deskripsinya ditulis juga saldo. Masuk langsung ke kolom saldo dengan unit, ada 16 unit ya. Di sini 16 unit ya, dengan harga per unitnya 12.500.000, jadi totalnya 200 juta. Nah, kalau sudah saldo yang dimiliki dicatat, baru kita lanjutkan transaksi tadi penjualan. Nah, tadi kalau barang dagangan dijual berarti berkurang atau keluar ya. Dijual ini dari dokumen yang tadi sudah kita catat di jurnal penjualan ya. Jadi kita sekarang mencatat tahap yang berikutnya ke kartu persediaan ya. Kartu persediaan kalian lihat di sini yang dijual berapa unit ya. Untuk ini HP Pavilion 14 sebanyak 9 unit kita jual. Nah, jadi kita keluarkan di kolom out, nyatatnya di kolom out. Tanggal berapa? Kita jualnya tanggal 6 Desember. Nah, ditulis di sini tanggal 6. Deskripsinya kita tulis boleh ini penjualan ya, enggak apa-apa kalau di sini. Nah, atau sales boleh. Nah, setelah itu karena kita menjual barangnya keluar, catatnya di kolom out di sini dengan jumlah yang sesuai kita jual sebanyak 9 unit. Nah, 9 unit dengan harga ya, kalian harus ingat ya. Harga yang diambil di sini jangan dilihat di faktur, karena di faktur ini untuk mencatat harga piutang atau tagihan kepada debitur kita. Tetapi harga yang dicatat di dalam kartu persediaan sesuai yang ada di kartu ini. Ingat ya, di sini harga pokoknya masih 16 juta per unitnya, jadi 16 juta. Nah, jumlahnya berapa? 16 juta kalikan 9. Jadi 144 juta ya, 144 juta. Nah, sekarang sisanya kalau perusahaan kalian punya 20 unit dijual 9 unit, berarti saldonya sekarang ditulis di kolom saldo balance ini masih 11 unit, harganya 16 juta ya. Jadi sisanya tinggal 176 juta ya, cek aja nih, dapat tadi sisa 11 kalikan 16 juta.
ya, 176 juta. Nah, kalian bisa aja langsung sebenarnya dari yang punya total sebelumnya di sini 320 juta langsung dikurangi 144 juta. Nah, sisanya pasti ini ya. Nah, kalau sudah, kalian harus garis bawahnya sebagai batas ini menunjukkan saldo, dan kalau bisa cari warna pulpen atau tinta yang beda, merah kah, biru kah ya. Nah, ini garis, ini saldo terakhirnya berarti 176 juta rupiah. Nah, berikut untuk barang yang satunya ya, satunya Dell Inspiron 15. Kembali lagi kita buka yang tadi di fakturnya, kita jual 7 ya. Jadi kita langsung catat di sini tanggalnya tanggal 6 ya. Deskripsinya penjualan. Nah, yang dijual sebanyak 7 unit. Ingat, dicatat di kolom out ya. Harganya di sini berapa? Nah, ngikut yang di atas ini ya. Kembali Ibu ingatkan, jangan lihat harga faktur kalau mencatat kartu persediaan atau inventory card ya. Jadi harganya 12 juta 500. Nah, jumlahnya jadi 7 unit kalikan 12 juta 500, hasilnya 87 atau total 87 juta 500. Nah, jadi sekarang kalian punya saldo di awalnya 16 unit, kemudian kalian jual 7 unit, berarti masih ada saldo 9 unit. Harganya 12 juta 500 dikalikan, jadi ketemunya 112 500. Nih, sisa 9 barang kalikan harga 12 ya. 12 juta 500, jadi digaris lagi saldonya. Sebagai batas bawah itu saldo. Nah, nih sudah ya. Jadi tahap kedua yang masuk kartu persediaan sudah selesai. Langkah selanjutnya kalian masukkan ke jurnal umum ya. Jurnal umum itu untuk mencatat apa ya? Mencatat harga pokok barang yang kita jual ini. Jadi kita tadi menjual 2 jenis barang, jadi kita juga harus menjumlahkan keduanya. Yang pertama tadi jumlahnya berapa tadi? Untuk barang yang tipe HP Pavilion 14 ini jumlahnya yang dijual ini ya, yang dijual 144 juta. Kemudian yang satunya tipe Dell Inspiron 87.500. Jadi kita jumlahkan ya. Totalnya 231 juta 500.000. Nah, ini harga pokoknya ya, atau cost ya. Cost of good sold ya, ini C ya, cost of good sold-nya. Jadi yang kita catat ini HPP-nya kita catat di jurnal umum. Nah, seperti kita ketahui bahwa kalau setiap ada penjualan, otomatis barang dagangan atau sebagian daripada harta kita akan keluar. Nah, harta atau barang dagangan kalau kita jual keluar berarti tempatnya di sisi kredit. Nah, otomatis yang harga pokoknya atau cost of goods sold-nya kita catat di sisi debit. Nah, jadi kita masukkan ini tanggal berapa terjadinya transaksi itu ya, tanggal 6 tadi ya, Desember tanggal 6. Ini kemudian ini tadi fakturnya tanggal nomor berapa, dilihat di dokumen penjualan ini F12/1 ya, F12/1,
dengan keterangannya yang di debit ini nanti ya HPP atau cost of good sold atau HPP, harga pokok penjualan, di debit berapa? Ya sejumlah ini ya, 231.500.000 di debitnya. Nah, kreditnya tadi merchandise, inventory ya, persediaan. Jadi 231.500.000 ya. Jadi tahapan penjualan itu ada 3. Yang pertama, kalau penjualan tunainya itu nanti kartu jurnal penerimaan kas. Karena ini penjualan kredit, yang pertama berarti masuk sales jurnal ya. Nih, sales jurnalnya sudah ya. Nih, kemudian masuk ke kartu persediaan. Setelah kartu persediaan, kita jumlahkan di jurnal umum untuk mencatat harga pokoknya ini ya. Nah, selanjutnya lagi ke dokumen 6 ya. Jadi dokumen transaksi nomor 6 ini UD Buana membayar hutangnya kepada PT Margonda ya. Nah, kalian lihat saja di sini pada tanggal 6 Desember telah terjadi transaksi pembayaran hutang ya, dibayar kepada PT Margonda. Nah, jumlah berapa? 28.600.000. Nah, di sini diterangkan untuk apa? Keterangannya pelunasan faktur FK 2011 tertanggal 28 November 2018. Nah, kalian lihat, harus dicocokkan juga, lihat bener enggak sih ini. Nah, dokumen kalau tadi yang piutang ada dokumennya, sekarang yang hutang ya, hutang dagang kepada Margonda. Nah, di sini ya, kepada Margonda, UD Buana mempunyai hutang sebesar 28.600.000, yaitu tertanggal 28 November 2018. Benar ya? Dari pembelian barangnya aja 26 juta ditambah PPN-nya 10%, jadi ini. Nah, berdasarkan ini maka kita lanjut mencatatnya. Atas transaksi ini ternyata sudah sesuai, benar, jadi kita melanjutkan pencatatan ya ke cash payment ya, karena kita membayar. Nah, jadi yang kita gunakan cash payment nih ya, cash payment. Jadi kalau kita membayar hutang, berarti hutang kita berkurang. Nah, kelompok hutang kalau berkurang posisinya di debit nih ya, di debit. Nah, kita membayar berarti mengeluarkan kas. Berarti kas mesti dikredit. Nah, jadi di sini kita tulis tanggal kejadiannya Desember tanggal 6 dengan dokumen BKK 12-2. Nah, keterangannya di sini kita karena membayar kepada PT Margonda, ya kita tulis aja PT Margonda. Ya. Nggak usah dilengkapi, enggak apa-apa. Nah, tadi kita membayar hutang, berarti masuknya ke kolom account payable, hutang ya, account payable. Berapa besarnya hutang kita, hutang UD Buana sebesar 28.600.000 ya. Nah, 28.600.000. Nah, selanjutnya ya masuk ke cash in bank ya. Langsung aja cash in bank dikredit, kita membayar 28.600.000. Nah, kalau ini cukup
1 kali pencatatan. Berikutnya dokumen nomor 7. Selanjutnya dokumen transaksi nomor 7 ya. Dokumen transaksi nomor 7 ini adalah nota kredit, artinya retur penjualan. Nah, retur penjualan ini adalah pengembalian barang yang tidak sesuai atau mungkin barangnya rusak atas kejadian yang sudah dijual oleh UD Buana. Jadi pembelinya mengembalikan barang. Nah, kalau ada pengembalian barang berarti kita terima kembali, artinya mengurangi piutang ya. Piutang kepada Digital Elect berarti berkurang, dan pencatatan nota kredit atau retur penjualan ini hanya bisa dicatat di jurnal umum ya. Nah, selanjutnya kita siapkan jurnal umumnya ya. Di sini sudah kita catat tanggal 7. Kemudian dokumennya, bukti dokumennya NK 12-1 sudah. Nah, berkurangnya piutang itu karena ada sales return atau retur penjualan. Dari retur ini terdiri dari barang yang dikembalikan atau penjualan tadi sebesar 50 juta dan PPN-nya 5 juta ya. Jadi untuk sales return-nya 50 juta. Fat out atau PPN outcome di sini 5 juta. Sehingga total tagihan kita berkurang ya, account receivable di kredit sebesar 55 juta. Sudah? Nah, setelah kita menerima, maka langkah kita selanjutnya adalah mencatat di kartu persediaan dulu. Nah, biar enak nanti ya. Di kartu persediaan ini yang pertama tadi kartu persediaan HP Pavilion 14 ya, karena kita menerima kembali maka pencatatannya nanti di kolom in ya. Tanggal 7 retur penjualan keterangannya. Nah, unit untuk Pavilion 14 ini yang dikembalikan berapa? Artinya kita masuk menerima kembali barang yang kita jual sebanyak untuk Pavilion ini 2 unit ya. 2 unit di sini kita catat kolom in 2 unit. Nah, harga yang kita lihat bukan harga yang difaktur di sini ya, tetapi harga yang di kartu persediaan karena kita mencatatnya hanya berdasarkan harga pokoknya, yaitu 16 juta kalikan 2 unit berarti 32 juta ya. Nah, saldonya sekarang kalau kemarinnya tadi sebelumnya masih ada 11, sekarang masuk lagi 2, berarti saldo sekarang 13 unit dengan harga 16 juta, sehingga saldonya sekarang tinggal kalian tambahkan aja di sini ya. 176 juta ditambah 32 juta. Jadi hasilnya Pavilion 14 208 juta. Ini ya. Saldonya 176 juta. Tinggal ditambah dengan 32 juta. Jadi 208 juta ya. 208 juta untuk Pavilion 14. Nah, kemudian yang di satunya untuk Dell Inspiron 15. Nah, Inspiron 15 ini yang dikembalikan 1 unit ya. 1 unit di sini tulis tanggalnya, keterangannya atau deskripsinya 1 unit dengan harga 12.500.000. Nah, 12.500.000 jadi totalnya tetap 12.500.000.
Nah, sehingga saldo di sini ya ada 9 ditambah 1 berarti 10 unit, harganya tetap 12.500.000, sehingga di sini ada 125 juta kalikan ya. Nah, kalau sudah ini bisa digaris ya untuk mengetahui saldonya, saldo untuk batas untuk transaksinya boleh digaris, jadi enak nanti dilihatnya ya, tahu jelas batasnya sampai mana Pak. Ini menunjukkan saldo. Nah, nanti untuk transaksi berikutnya. Nah, kalau sudah, ini masih belum selesai, masih ada lanjutan ya, karena kita menerima kembali barang yang dijual ya, tadinya kembali, berarti harga pokoknya juga kita catat, artinya nggak jadi dijual. Nah, masuk di jurnal umum, yaitu barang yang kita terima kembali dari yang tadi ada untuk pavilion 14 di sini. Nilainya 32 juta. Nah, untuk yang barang satunya nilainya berapa ini? 12.500. Nah, jadi harga pokok yang tidak jadi dijual sebesar 44.500. Nah, di sini kita catat dalam jurnal umumnya. Barangnya bertambah, masih dalam kaitannya tanggal 7. Jadi di sini barang masuk kembali, merchandise, inventory sebesar 44.500.000. Kemudian kreditnya cost of good sold ya, barang yang tidak jadi dijual nih harga pokoknya juga harus dikeluarkan. Oke ya. Jadi untuk transaksi 7 dicatat ke dalam 2 tempat ya, yaitu jurnal umum dan kartu persediaan. Nah, berikut transaksi. Ini sudah ya, voucher Kakesril contohnya sudah ada. Ini pengeluaran kas sudah ada. Contoh yang di sini dokumen nomor 10. Ya, dokumen transaksi nomor 10. Ya. Di sini ada faktur. Ya, faktur yang dikeluarkan oleh PT Margonda, ditujukan kepada UD Buana. Berarti kalian melakukan pembelian secara kredit. Nah, tanggal 10. Nyatetnya di mana? Di jurnal pembelian. Kita siapkan atau kita cari purchase journal nih. Nah, jurnal pembelian kita catat di sini tanggal kejadian, yaitu tanggal 10 Desember, tanggal 10 ya. Invoice numbernya ditulis ini F05. Deskripsinya, nah kita berarti membeli secara kredit kepada siapa atau dari siapa, kita tulis di sini PT Margonda. PT Margonda. Nah, refnya centang aja. Nah, kalau kita membeli berarti ada barang dagangan yang bertambah masuk, ya kan? Nah, barang yang bertambah kelompok harta, dicatat harta bertambah di sisi debit. Nanti kalau berkurang di sisi kredit. Nah, ini yang bertambah barang dagangannya merchandise inventory di sini. Kalian lihat merchandise inventory, total harga yang kalian beli ada 11 unit barang HP pavilion 14 tadi dengan harga 16 juta, totalnya 176 dengan PPN-nya 17.600.000. Jadi tagihannya untuk satu barang ini 193.600.000. Berikut yang kedua,
10 unit Dell Inspiron, harga per unitnya 12.500.000, jadi 10 kalikan itu 125 juta. Dengan PPN 12.500.000, jadi total ini ya. Jadi secara keseluruhan barang dagangan kalian bertambahnya di sini barang dagangan ya, merchandise inventory. Di sini yang diambil, bukan yang di sini. Kalau ini hutang kalian nanti totalnya. Di sini barang dagangan yang masuk, tulis merchandise inventory 301 juta. Kemudian VAT in-nya ya, pajaknya karena kalian membeli berarti VAT in 17.600.000 ya. Tidak ada freight in atau istilahnya ongkos transport pengiriman barang ini ya, freight in, freight out, tidak ada ini. Nah, berarti langsung hutang kalian account payable-nya secara keseluruhan dari 301 ditambah PPN-nya jadi 331.100.000 nih ya, untuk purchase journal, mencatat hutang kalian kepada ini Margonda. Nah, kalau kalian membeli berarti barang dagangan tadi bertambah kan? Ada barang yang masuk, catat lagi ke kartu persediaan. Di sini inventory card-nya. Kalian membeli barang ini kan? Ya, yang kalian beli di sini ya, ada 11 unit HP Pavilion 14. Nah, di sini tanggal berapa? Ditulis Desember 10. Nah, dokumennya berupa faktur nomor F05. Nah, membelinya kemana? PT Margonda. Seperti ini, tidak usah dijelaskan di sini, cukup tadi di jurnal pembelian. Yang di sini di description pada saat mencatat kartu persediaan berarti tulis saja pembelian, atau boleh bahasa Inggrisnya purchase. Nah, gitu aja. Nah, berapa unit? Ya, ada 11 unit. Karena tadi membeli berarti barang masuk, catatnya di in 11 unit dengan harga di sini lihatnya ya, harga kalian beli 16 juta. Ya, harga per unitnya 16 juta dengan total 16 kalikan 11 jadi 176 juta. Ya. Nah, selanjutnya kalau tadi kalian punya saldo di sini 13 unit, sekarang ada yang masuk lagi 11 unit, berarti sekarang saldo kalian sebanyak 24 unit. Nah, kalikan harga per unitnya masih belum berubah sebesar 16 juta. Ini tambahannya ya. Nah, saldonya sekarang berapa? Saldonya kalian bisa langsung aja menambahkan dari 208 juta ditambah 176 juta, atau kalikan 24 kali 16 juta boleh ya. Kalau tadi 176 juta ditambah 208 juta hasilnya 384, pasti sama ya, 384 juta. Boleh ngalikan ini kali ini boleh ya. Setelah selesai di jurnal purchase atau pembelian, masuk ke jurnal ke kartu persediaan ya. Nah, kartu persediaan di sini karena kita melakukan pembelian ya, kita catat di sini ya, kartu persediaannya sama tanggalnya ditulis yaitu tanggal 10. Nih, kemudian dokumennya ditulis juga di sini, evidennya tanggal apa ini, nomor F05. Nah, di sini kemudian keterangannya
pembelian atau purchase boleh dalam istilahnya. Nah, karena kita membeli berarti kita catat di dalam kolom in. Nah, berapa yang dibeli untuk HP Pavilion, yaitu 11 unit. Nah, kita catat di sini berapa unit? 11 dengan harganya di sini 16 juta. Harga keseluruhannya jadinya 176 juta. Ya. Nah, langsung dicatat ke kolom saldo. Jadi saldo sekarang ada 24 unit dengan harga 16 juta. Jadi totalnya 384 juta. Ya. Nah, barang yang satunya Dell Inspiron juga sama ya. Ini juga dicatat tanggalnya tanggal 10. Buktinya F sama 05. Di sini tadi pembelian atau purchase boleh. Kemudian masuk juga sebanyak 10 unit ya, yang dibeli 10 unit dengan harga 12.500. Totalnya berarti 125 juta. Nah, saldo kita tambahkan dari yang sebelumnya ada 10, sekarang masuk lagi 10, jadinya 20 unit dengan harganya sama 12.500.000. Jadi totalnya ya 250 juta. Ya. Jadi untuk pembelian yang dicatat di kartu persediaan cukup ya, nggak perlu di jurnal umum. Nah, berikut ada dokumen nomor 11. Nah, dokumen nomor 11 di sini ada nota debit. Nah, yang dikeluarkan oleh PT Margonda. Berarti UD Buana atau kalian mengembalikan barang yang telah kalian beli dari PT Margonda ya. Nah, atas transaksi tanggal 10. Nah, atas transaksi yang ini yang tanggal 10 berarti kalian ada pengembalian sebanyak untuk HP Pavilion 1 unit dan untuk Dell Inspiron 2 unit. Nah, ini juga akan dicatat di jurnal umum. Nah, di jurnal umum ya tanggal 11 dengan dokumennya F05. Nah, karena kita mengembalikan berarti mengurangi hutang. Hutang berkurang dicatat di sisi debit. Jadi account payable sebanyak berapa? Ya, utang kita di sini 45 juta 100.000 ya. Dari barang yang kita beli aja yaitu merchandise inventory sebanyak ini 41 juta di kredit ya, karena kita mengembalikan berarti barang dagangan kita berkurang, dicatat di sisi kredit dengan PPN-nya ya, PPN income atau VAT in sebanyak 4.100.000. Nah, di dalam jurnal umum sudah selesai kita catat. Jangan lupa kita catat lagi di kartu persediaan. Yang tadinya kita membeli berarti barang bertambah, dan sekarang kita mengembalikan berarti barangnya keluar lagi. Nah, kita catat lagi di kartu persediaan.
tanggal, tulis ya tanggal 11. Nah, dengan dokumen masih nomor faktur tanggalnya. Ini dokumennya ONB 1. Ditulis retur pembelian atau purchase return ya, purchase return. Nah, karena kita mengembalikan berarti barangnya kita keluar dicatat di sisi out, berarti di sini ada satu item ya, HP Pavilion 14 dengan harga di sini Pavilion ya 16 juta. Jadi 16 juta. Kemudian saldonya di sini bertambah, di sini 24 tambah 1 berarti 25 ya. Nah, harganya tetap 16 juta. Jadi di sini berapa itu? 300 berapa itu? Dari 384 ditambah 16 juta. 384 dikurangi kok dikurang ya. Berkurang 384 juta dikurangi di sini tadi dikurangi juga berarti ya. Kita keluar ya, sorry. Ini dikurangi ya, Nak. Jadi 24 dikurangi 1 jadi 23. 23 kalikan 16 juta. Ya, 368 juta. Dari mana? Dari awal. Yang bagian ini aja. Ya. Terus tunjuk-tunjuk aja. Ya, tunjuk. Ya. Ya. Jadi kita catat di sini ya untuk persediaannya yang Pavilion 14 yang kita kembalikan ya ada 1 unit. Nah, kita catat ya di tanggal 11 dengan bukti NB 1 retur pembelian atau purchase return. Karena kita kembalikan berarti kita catat di kolom out ya. Kolom out 1 unit dengan harga 16 juta. Tetap 16 juta saldonya totalnya, sehingga saldonya di sini 24 unit dikurangi 1 unit jadi ada 23 unit. Nah, kalikan 16 jadi 368 juta. Atau bisa kalian dari 384 juta dikurangi 16 juta langsung sama ini harganya ya. Oke. Selanjutnya kita catat juga yang Del 15 ya, Del Inspiron 15 ya. Tanggalnya sama, dicatat tanggal 11. Kemudian dokumennya ini NB ya. NB strip 1. Di sini retur pembelian ya, atau purchase return dicatat di kolom keluar sebanyak 2 unit. Kolom out 2 ya, harganya 12.500.000. Jadinya di sini 25 juta. Nah, barang kalian atau barangnya dari UD Buana sekarang tinggal 20 dikurangi 2 unit sehingga 18 unit ya. Kalikan harga tetap 12.500. Jadi di sini harganya saldo tinggal 225 juta. Ya. 225 juta. Berikut ini dokumen penerimaan kas, ini kayaknya sudah ada ya contoh
dari depan. Nah, kita lanjut yang dokumen ini 13 ya. Dokumen 13 ada nota kontan ya. Nota kontan di sini artinya kalau dilihat dari kop yang membuat adalah UD Buana ditujukan kepada ini penjualan tunai. Berarti maksudnya UD Buana itu menjual secara tunai ya. Menjual secara tunai karena kita tunai itu menerima uang, menerima kas, berarti dicatat di dalam jurnal penerimaan kas atau cash receipt jurnal. Cash receipt jurnal ya. Dilihat tanggalnya tanggal 13, keterangannya penjualan tunai gitu ya, penjualan tunai gitu. Kemudian jumlah yang kita terima kasnya dari penjualan berapa? Langsung masuk cash in bank 226.200.000 yang di sini. Nah, kemudian kreditnya untuk barang yang dijual dagangannya ya dimasukkan kolom ini karena tidak ada kolom merchandise inventory yang kita jual, jadi masuk di kolom order. Ya, order di sini sebesar untuk merchandise-nya aja barang yang kita jual 206 juta. Ya. Kemudian ada PPN-nya 20.600.000. Jadi balance ya, dan di sini 206 ditambah 20.600.000 jadi totalnya sama 226.200.000. Ya. Untuk perlakuan yang persediaan dan jurnal umum itu sama dengan penjualan secara kredit. Sama itu. Setelah jurnal penerimaan kas kita catat, kembali lagi kita mencatat barang yang kita jual ya di dalam kartu persediaan. Kartu persediaan kita catat untuk barang yang dijual tanggal 13 ini, tulis di sini. Untuk HP Pavilion 14 tanggalnya 13 dengan dokumen KN 01 ya. Penjualan atau sales ya. Nah, di sini yang kita jual berarti kita catat di kolom out berapa unit yang kita jual. Untuk Pavilion 14 ada 5 unit, jadi keluar lagi 5 unit dengan harga ya. Harga masih tetap di sini karena harga yang sama, first in first out ya. Ngambilnya masih belum ada perubahan. Nanti kalau ada perubahan kita ambil yang pertama masuk di atasnya ya. Jadi ini 16 juta kalikan 5 berarti ya 80 juta ya. 16 juta kali 5 80 juta kita keluar. Nah, saldonya sekarang ini tinggal 23 dikurangi 5 kita jual tinggal 18. Harganya tetap 16 juta. Nah, jadi sehingga saldonya sekarang 368 juta dikurangi 80 juta berarti masih 288 juta. Nah, ini saldonya ya. Untuk untuk HP 14. Sekarang yang untuk Del 15 sama tanggal 13 KN 01 di sini penjualan atau sales ya, penjualan sebanyak yang dijual 8 unit, keluar berarti 8 unit dengan harga masih sama juga 12.500.000. Nah, jadi totalnya 100 juta. Nah, saldonya sekarang tinggal 10 unit ya. 18 dikurangi 8 tinggal 10 dengan harga 12.500.000.
Nah, jadi saldonya tinggal 125 juta. Ya. Nah, kalau sudah begini, langkah selanjutnya kita catat lagi ke jurnal umum untuk mencatat harga pokoknya, ya. Tanggal 13 dengan dokumen tadi KN 01, ya. Yang kita jurnal adalah barang yang kita jual, yang keluar. Tadi kan yang keluar ada barang pavilion yang kita jual, pavilion 14 ini sebanyak ini 80 juta, ya. Sedang yang Dell Inspiron itu satunya 100 juta. Nah, jadi kita jual sebanyak 180 juta. Nah, ini kita catat dalam jurnal umumnya, untuk mencatat harga pokok atau HPP, ya. Cost of goods sold. Didebit sebesar 180 juta. Kemudian di kreditnya merchandise inventory 180 juta. Ya. Dah, kayaknya ini sudah mewakili beberapa dokumen yang ada di soal ini. Selanjutnya tinggal kalian melanjutkan sendiri, ya. Satu persatu sampai selesai. Nanti kalau sudah selesai baru Ibu kasih video berikutnya tentang buku besarnya.